Hingga saat ini, masih beredar cerita di masyarakat soal pesugihan Gunung Kawi. Entah hanya mitos atau bukan, namun hingga saat ini masih menjadi misteri. Sejarah singkat Gunung Kawi. Seperti yang kita ketahui, Gunung Kawi terkenal akan mitos pesugihannya. Mitos ini tak lepas dari keberadaan makam keramat dari Eyang Jugo yang bernama asli Kiai Zakaria dan Eyang Sujo, yang nama aslinya adalah Raden Mas Iman Sujono. Pada tahun 1871, Eyang Jugo wafat dan sebelumnya beliau meminta dimakamkan di lereng Gunung Kawi, yakni Desa Wonosari. 5 tahun kemudian, Raden Mas Imam Sujono alias Eyang Sujo juga berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Eyang Sujo berwasiat agar dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama dengan sahabat seperjuangannya, Eyang Jugo. Misteri pohon Dewandaru membawa berkah. Di pekarangan pesantrennya yang saat menjadi makam Eyang Jugo, ada sebuah pohon Dewandaru yang dipercaya banyak orang mampu membawa keberkahan. Tak heran jika melihat banyak pengunjung yang rela menunggu daun-daun pohon ini jatuh. Konon, daun yang jatuh dengan sendirinya dari pohon Dewandaru ini bisa dijadikan jimat untuk memperoleh keberkahan. Selembar daun yang jatuh harus dibungkus dengan uang, lalu dimasukkan ke dompet. Sebagian besar orang percaya bahwa jimat tersebut dapat memberikan keberkahan luar biasa, terutama dalam urusan ekonomi. Sayangnya, untuk memperoleh daun atau buah Dewandaru yang jatuh secara alami harus ekstra sabar, karena daun atau buah pohon ini bisa jatuh kapan saja, bahkan tak mampu diprediksi. Ada yang bisa jatuh dalam hitungan jam, hari, atau bahkan mingguan. Misteri ritual di Jumat Legi dan tanggal 12 Suro. Secara keseluruhan, pengelola dan juru kunci Gunung Kawi sangat keberatan jika tempat ini dicap sebagai tempat pesugihan. Karena pengunjung yang datang kemari hanya bermaksud untuk ziarah. Kalaupun ketika berziarah si pengunjung mengucapkan doa dan permintaan, maka hal tersebut bukan suatu bentuk pesugihan. Para peziarah datang dengan jumlah banyak pada saat Jumat Legi, di mana hari ini merupakan hari pemakaman Eyang Jugo ratusan tahun silam. Selain itu, hari wafatnya Eyang Sujo tanggal 12 Suro juga menjadi puncak banyaknya pengunjung yang datang ke Gunung Kawi. Meskipun Anda sedang tidak melakukan ritual untuk memperkaya diri sendiri, tetapi Anda wajib membersihkan tubuh dan pikiran Anda setelah memasuki kawasan ini. Di samping itu, sebagian orang yang memang berniat mencari keberkahan, di sini juga sudah menyiapkan sesaji, membakar dupa, dan melakukan semedi. Pengunjung pesarean Eyang Jugo tidak diperkenankan untuk memiliki pikiran negatif ketika berada di dalam kawasan ini. Misteri air suci di Guci kuno mengingatkan semasa hidupnya Eyang Jugo sering menolong orang-orang sakit dengan menyembuhkannya. Kini, di samping pemakamannya juga terdapat sebuah guci kuno berisi air suci. Konon, air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat peminumnya menjadi awet muda. Benar atau tidaknya, mitos ini memang belum 100% terbukti. Yang pasti, jika Anda ingin mencoba minum air ini, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Misteri petilasan Prabu Sri Kameswara. Selain makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo, Gunung Kawi juga memiliki satu spot yang sering dikunjungi oleh peziarah. Tempat ini berada sekitar 700 meter di atas permukaan laut, atau tepatnya Anda harus berjalan selama setengah jam untuk sampai ke tempat ini. Tempat ini merupakan petilasan Prabu Sri Kameswara, seorang pangeran dari kerajaan Kediri yang memeluk agama Hindu. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Sang Prabu
bertapa di tempat ini agar mampu menyelesaikan kekacauan politik di kerajaannya. Sayangnya, petilasan Sang Prabu ini kini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan praktik pesugihan. Mitos tumbal pesugihan. Mitos Gunung Kawi, tempat melakukan pesugihan yang masih terkenal hingga sekarang. Akan tetapi, para pengurus pesarean, Eyang Jugo dan Eyang Sujo, membantah bahwa di tempat itu terjadi praktik pesugihan. Selayaknya berziarah di tempat lain, orang-orang yang datang ke pesarean tentu berniat untuk berziarah. Anggapan bahwa orang yang berziarah ke tempat ini langsung menjadi kaya raya tentu saja tidak benar. Setiap orang boleh memiliki kepercayaan kepada siapapun untuk memperoleh keberkahan, tetapi kekayaan yang didapat tentu saja harus dengan restu dari Yang Maha Kuasa. Pemberitaan mengenai pesugihan Gunung Kawi meminta tumbal, mulai dari hewan kurban sampai nyawa orang terdekat, sudah pasti dibantah oleh pengurus pesarean. Semuanya dapat berziarah kemari, tidak perlu memberikan imbalan apapun, terlebih imbalan berupa nyawa orang terkasih. Itulah misteri dan mitos pesugihan Gunung Kawi yang beredar di masyarakat. Apabila kita ingin sukses atau memperoleh kekayaan, bekerjalah dengan giat dan selalu meminta rezeki dari Yang Maha Kuasa.